Dia lagi di pegunungan. Oh, diundang Itu dulu. apa namanya? Diundang dulu baru bisa dia ngeklik itu masuk. Diundang dulu. Coba ada yang ngundang nggak? Ini share invite ini, share invite. Share invite. Udah. Bukan kayak gitu. Kita kadang share invite, kadang nggak diundang lagi, nggak bisa. Jadi kayak tambahkan orang itu. Halo. Halo, siapa tadi? Kak Mulyani Mulyani, tuh. Mul. Nah itu. Susah mas. Finally. Tadi ini Mbak Mulyani ngirim ini ya tugas final ini. Oh ya. Itu yang buat di slide nanti. Oh ya udah. Mbak Mul, Apa yang bisa masuk ini? Mbak Mul sekarang aja presentasinya takutnya nggak nutut kayak kelas sebelumnya. Sekarang aja presentasinya. Sebentar. Yes. Saya cek dulu. Soalnya ini dipindah HP-nya ngedadak nggak bisa masuk ini. Oh, bentar. Si. Oke, Pak, slide-nya sudah? Slide-nya Belum masuk. belum masuk, Mbak Mul. Di grup? Di grup udah. Di sini mau ditayangin nggak? Dibantu, Vicky dibantu, Vic. Oh, iya, Pak, bentar. Iya. Sabar. Dari sini bisa nggak ya? Saya di gunung kayak susah ini kalau pakai ini. Bentar coba aku tak buka line ya. Buka line di komputer bisa nggak tak download. Kalian di mana sih? WhatsApp ya? Ini PPT, Pak. Aduh, di WhatsApp ya. Bentar. Vic pakai komputer nggak? Kalau pakai komputer kamu aja yang nge-share. Ya, benar ini aku lagi itu. Benar. Ini aku buka WhatsApp di komputer tadi belum setting, bentar ya. Kalau nggak bisa ntar tak bantu download. Ini share screen-nya ke mana? Yang tengah. Tapi saya nggak bisa ini lihat itu. Nggak bisa lihat apa? Nggak bisa lihat presentasi. Hah? Bentar. Tak. Ini nih udah kelihatan punyanya Mbak Vicky. Udah kelihatan slide-nya. Udah kelihatan, Pak? Udah. Nah. Oke, Kak Mulyani. Harus open cam ya, Pak? Boleh open cam? Jangan. Hey. Saya ada takong. Lainnya open cam, ya. Ya udah nggak apa-apa, mulai yuk. Nanti kalau ada dialog open cam ya. Oke. Saya mulai ya? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang kepada Pak dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah mengajar di kelas pengantar ilmu komunikasi. Terima kasih atas ilmu dan waktunya. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami bisa bermanfaat untuk kami ke depannya dan juga bermanfaat untuk semua orang. Amin. Sebentar. Mari kita langsung ke presentasi. Batuk. Kami anggota kelompok 7 yang akan membawakan presentasi modul 7 di pertemuan ke-8 ini dengan dosen atau tutor pembimbing Bapak Aditya Nugroho. Yang beranggotakan terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Mulyani, Kak Vicky, dan Kak Leoni. Kak Leoni udah hadir belum? Kita langsung saja ke topik pembahasan. Tema kali ini yaitu membahas tentang teknik komunikasi nonverbal dalam surat menyurat, email, surat sosial media, dan marketing sosial media. Agenda topik utama membahas tentang komunikasi nonverbal yang terdiri dari arti penting komunikasi nonverbal,
ciri-ciri komunikasi nonverbal, fungsi komunikasi nonverbal, klasifikasi komunikasi nonverbal, surat menyurat elektronik, kemudian ada surat, ada marketing digital, dan ada keuntungan marketing digital. Apa ya keuntungan? Mbak Vicky, slide-nya digerakin. Nggak, masih di slide nomor 1. Slide, next slide. Slide nomor 4 berarti sekarang. Nomor 4. Nah. Komunikasi nonverbal. Seperti yang kita tahu, komunikasi terdiri dari komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata. Biasanya komunikasi nonverbal menggunakan teknik tertentu seperti menggunakan gerakan tangan untuk menunjuk dan meminta sesuatu, melakukan kontak mata untuk mengirimkan kode tertentu, melakukan sentuhan dan bahasa tubuh lainnya. Untuk berkomunikasi secara nonverbal, seseorang dapat menggunakan 2 saluran, yaitu saluran yang kelihatan dan saluran parabahasa. Saluran yang kelihatan adalah saluran komunikasi yang dapat dilihat secara langsung oleh mata kita. Saluran yang kelihatan mencakup perilaku ekspresif seperti ekspresi wajah, isyarat, gestur, dan penampilan. Sedangkan saluran parabahasa merupakan saluran yang berkaitan dengan aspek suara. Selain ucapan yang dapat dipahami oleh seseorang, saluran parabahasa atau yang disebut juga dengan vokalika meliputi nada keras lembutnya suara, mutu suara, kecepatan bicara, intonasi, dan bentuk ucapan. Komunikasi nonverbal secara sederhana kita kenal dalam bahasa isyarat berupa raut muka, gestur, dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu, penderita tunarungu dan tunawicara menggunakan komunikasi nonverbal atau bahasa isyarat dengan menggunakan tangan sebagai cara mereka berkomunikasi dengan masyarakat. Arti penting komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal berperan sebagai pelengkap utama dari pesan verbal. Komunikasi nonverbal dianggap sangat penting karena sifatnya lebih jujur dibanding pengucapan kata-kata atau bahasa. Arti penting komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari itu terdiri dari pengkomunikasian emosi, yaitu meliputi perasaan seseorang saat sedang berkomunikasi, seperti saat sedang bercanda, curhat, dan lain sebagainya. Charles Darwin pernah melakukan sebuah riset yang berfokus pada ekspresi wajah sebagai penunjuk emosi seseorang. Setelah pertemuan tersebut, kemudian mulailah bermunculan riset-riset serupa dengan fokus kajian yang lebih spesifik. Salah satu riset lainnya adalah riset yang dilakukan oleh Albert Mehrabian yang mengungkap bahwa persentase bentuk dari komunikasi manusia dalam menyatakan perasaannya melalui saluran verbal sebanyak 7%, saluran paralinguistik 38%, dan bahasa nonverbal sebanyak 55%. Oke, yang ketiga adalah pesan nonverbal tidak terhindari. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang tidak dapat kita hindari. Pesan nonverbal dapat menggambarkan ekspresi seseorang secara cukup jelas, sehingga pesan nonverbal tersebut dianggap mampu menjelaskan maksud atau kondisi sesungguhnya yang dialami oleh seseorang ketika terjadi sesuatu. Pesan nonverbal dapat menjelaskan hal-hal yang tidak cukup diungkapkan melalui verbal saja. Kemudian yang keempat adalah relasi antara komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal berkaitan erat dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal tidak dapat dipisahkan dari komunikasi verbal karena sifatnya yang dapat mendukung, menyubstitusi, atau bahkan kontradiktif dengan komunikasi verbal. Kita akan lanjut ke slide berikutnya yang B, yaitu ciri-ciri komunikasi nonverbal. Kita akan bahas secara singkat saja karena takutnya nggak kebagian waktunya. Ciri-ciri komunikasi nonverbal terdiri dari ambiguitas tanda yang digunakan untuk berkomunikasi, kontinuitas pesan, saluran komunikasi nonverbal lebih beragam, lalu pesanan verbal sebagai penanda batas pesanan verbal sebagai penanda batas budaya. Kemudian ada yang kelima, pesan verbal sebagai bagian dari proses komunikasi yang rumit. Lalu ada pesan nonverbal dapat dipelajari.
Kemudian kita akan masuk ke bagian yang C, yang fungsi komunikasi nonverbal, slide berikutnya. Komunikasi nonverbal memiliki sejumlah fungsi dalam proses komunikasi kita. Berikut adalah fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi regulasi. Fungsi regulasi dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi, menginterpretasikan makna dari suatu pesan verbal yang disampaikan. Contoh, orang yang memalingkan wajahnya ketika diajak berkomunikasi dengan orang lain dimaknai sebagai keengganannya untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, fungsi interpersonal, yaitu fungsi interpersonal. Komunikasi nonverbal dapat membantu kita untuk menyatakan sikap dan emosi kita terhadap sesuatu seperti yang telah kita paparkan sebelumnya. Seperti contoh ketika mahasiswi UT jurusan ilmu komunikasi tertarik dengan mahasiswa dari jurusan yang sama, maka dia akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian dari mahasiswa tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memberikan perhatian atau gurauan dalam bentuk nonverbal di grup chat WhatsApp. Yang ketiga, ini siapa? Contoh. Ini yang ketiga, kejadian ya. Yang ketiga itu fungsi emblematis adalah merupakan penyampaian pesan yang menggunakan gerakan anggota tubuh, terutama tangan. Kemudian fungsi emblematis menjelaskan bahwa untuk menyampaikan sebuah pesan verbal, pesan nonverbal dapat digunakan melalui isyarat atau gerakan tubuh tertentu. Dalam kondisi nonverbal terdapat 3 bentuk emblem, yaitu emblem yang merupakan terjemahan langsung dari pesan verbal, emblem diketahui oleh sebagian besar anggota suatu kelompok sosial, dan emblem yang memiliki pengaruh dan dampak tertentu pada komunikasi. Contoh fungsi emblematis pesan nonverbal, misalnya ketika kita meminta orang lain untuk diam, maka kita akan mengacungkan jari telunjuk kita untuk diam, maka kita akan mengacungkan jari telunjuk kita di depan hidung dan mulut. Kemudian yang keempat ada fungsi ilustrasi, yaitu fungsi yang memberikan suatu informasi pada orang lain dengan pesan nonverbal melalui gerakan tangan. Sesuai dengan fungsi ini, komunikasi nonverbal dapat digunakan untuk menerjemahkan pesan yang sulit, melukiskan materi yang disampaikan kepada komunikan, serta membantu komunikan agar lebih mudah menerjemahkan sebuah pesan. Contohnya yaitu ketika kita sedang menjelaskan tentang ukuran sebuah benda. Sering kita hanya menyebutkan ukurannya secara verbal saja, namun juga menggunakan gerakan tangan kita untuk mengilustrasikan ukuran yang dimaksud, ya, menggunakan gerakan jari gitu, seperti sejengkal, 2 jengkal seperti itu. Yang kelima, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi merupakan fungsi untuk menyesuaikan berbagai pesan baik verbal maupun non-verbal. Dalam pesan verbal, fungsi adaptasi diwujudkan dalam penciptaan tanda atau simbol yang dianggap menyenangkan oleh seseorang. Terdapat 2 bentuk adaptasi yang kerap dilakukan oleh seseorang ketika berkomunikasi, yaitu gerakan adaptor yang berfokus pada tubuh dan gerakan yang berfokus pada objek. Contoh seseorang yang melakukan gerakan adaptor yang berfokus pada tubuh ketika dia merasa grogi sebelum tampil di suatu acara, tanpa disadari sering menggaruk-garuk kepala atau menggigit kukunya. Bagi seseorang yang melakukan gerakan adaptor yang terfokus pada objek, ketika dia merasa grogi sebelum tampil di suatu acara, seringkali merokok untuk mengurangi rasa dari groginya tersebut. Kemudian ada yang keenam, yaitu fungsi pengulangan, yaitu fungsi yang erat kaitannya dengan peran nonverbal dalam mendukung pesan verbal yang kita sampaikan. Fungsi mengulang menjelaskan bahwa pesan verbal digunakan untuk mengulangi pernyataan verbal yang telah disampaikan sebelumnya. Sebagai contoh, sering kita menyentuh kepala kita sebagai tanda kita sedang mengingat-ingat sesuatu. Kemudian yang ketujuh, yaitu fungsi menyisip atau menyela. Fungsi menyisip atau menyela erat kaitannya dengan peran pesan nonverbal sebagai pengganti pesan verbal. Fungsi ini menjelaskan bahwa pesan verbal yang dikirim oleh seseorang dapat dimaknai sebagai suatu bentuk penyelenggaraan tanpa harus menggunakan pesan verbal. Sebagai contoh, seorang mahasiswi mengacungkan jarinya untuk bertanya mengenai penjelasan yang disampaikan oleh dosennya ketika kuliah sedang berlangsung. Yang kedelapan, yaitu fungsi melengkapi. Fungsi melengkapi berfungsi untuk melengkapi makna yang sudah disampaikan secara verbal. Pesan verbal yang disampaikan dapat dilengkapi dengan cara
nonverbal untuk memberikan ilustrasi atau penjelasan secara lebih mendetail tentang suatu contoh pernyataan setuju yang dibarengi dengan acungan jempol. Yang kesembilan, fungsi menekankan. Fungsi menekankan erat kaitannya dengan peran pesan verbal dalam mendukung pesan verbal yang kita sampaikan. Fungsi ini disebut juga dengan ascending calling. Fungsi yang menekankan menjelaskan bahwa pesan nonverbal berfungsi untuk memberikan penekanan pada pesan yang telah disampaikan seseorang. Sebagai contoh, saat menyampaikan sebuah berita duka, seseorang menyampaikannya dengan raut wajah yang sedih atau bahkan diikuti dengan tangisan sebagai bentuk dari penekanan kesedihan yang dirasakan. Kemudian yang ke-10 yaitu fungsi terakhir, yaitu fungsi mempertentangkan. Fungsi mempertentangkan erat kaitannya dengan peran pesan verbal yang dapat mempertentangkan pesan non-verbal yang dapat mempertentangkan pesan verbal yang disampaikan, yaitu contohnya seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk membeli sesuatu dan dijawab dengan jawaban iya oleh sang anak, namun dia tidak juga beranjak dan tetap asik menonton TV. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu klasifikasi atau bentuk non-verbal yang terdiri dari ekspresi wajah, kontak mata, bibir dan senyuman, kemudian yang ada sentuhan, ciuman, gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki, postur tubuh, penampilan, dan yang terakhir ada perilaku diam. Jadi, dari bahasan di atas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Boleh jika di-chat. tidak ada, akan dilanjutkan ke slide berikutnya oleh Kak Vicky. Pik? Iya, terima kasih Dan untuk juga Kak Mulyani. Waktu dan tempat saya ambil alih. Terima kasih untuk Pak Aditya selaku tutor ilmu pengantar komunikasi. Klasifikasi komunikasi nonverbal, di mana klasifikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan banyak saluran untuk menyampaikan pesannya. Banyak saluran komunikasi untuk penyampaian pesan nonverbal mengakibatkan tidak adanya klasifikasi jenis-jenis komunikasi nonverbal secara rigid. Seperti beragam banyak jenis komunikasi nonverbal, ekspresi wajah, kontak mata, bibir dan senyuman, sentuhan, ciuman, gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki, postur tubuh dan penampilan serta perilaku diam. Di mana ekspresi wajah, penelitian ini dilakukan oleh Charles Darwin pada tahun 1872 yang menunjukkan adanya relasi antara ekspresi wajah dan pesan verbal yang disampaikan oleh seseorang. Maka ekspresi wajah seseorang dapat menampakkan emosi orang tersebut, bahkan menunjukkan makna yang lebih kuat dibanding dengan pesan verbal yang disampaikan. Melalui ekspresi wajah, maka sesungguhnya dari pesan verbal yang disampaikan oleh seseorang dapat terlihat. Ekspresi wajah sangat dinamis, selain dapat menampilkan emosi yang dirasakan oleh seseorang, raut wajah juga menjadi penanda identitas seseorang yang dapat menunjukkan usia atau karakter orang tersebut. Jadi melalui ekspresi wajah kita bisa melihat karakter atau mengetahui ekspresi yang sedang diutarakan. Kontak mata, di mana kontak mata atau cara pandang merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang ditampilkan bersama dengan ekspresi wajah. Dalam kaitannya dengan komunikasi interpersonal, kontak mata memainkan peran sebagai fungsi pengatur dan ekspresif. Fungsi pengatur misalnya dicontohkan melalui orang tua yang membelakangkan matanya ke arah anak sebagai tanda bahwa orang tersebut sedang marah atau melarang anaknya melakukan sesuatu tanpa harus mengatakannya secara verbal. Jadi dengan isyarat, misalnya seorang ayah yang memarahi anaknya, dia terkejut, maka matanya akan melotot. Jadi dari isyarat tersebut anak itu merasa
tahu bahwa ayahnya sedang memarahi dia tanpa disadari dari kontak mata itu anak itu tahu dan segera meminta maaf. Nah, selanjutnya bibir dan senyuman. Di mana bibir dan senyuman ini merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang kerap dilakukan oleh komunikator. Secara umum, senyuman dianggap kerap sebagai pesan nonverbal yang bersifat positif dan dekat maknanya dengan ketertarikan, kebahagiaan, dan keramahan. Akan tetapi, senyuman tidak selamanya bermakna positif. Nah, misalnya kita bersama teman, andai kata seseorang itu meminta pendapat kita, menurut dia oke, tetapi menurut kita tidak sesuai dengan pemikirannya, maka kita akan dengan cara menghormatinya, maka kita mengeluarkan senyuman meskipun senyuman itu terlihat sangat terpaksa untuk menghormati pendapat rekannya tadi. Nah, dari sini juga bisa digunakan sebagai komunikasi nonverbal. Nah, sentuhan, di mana sentuhan nonverbal ini memiliki pesan yang dapat ditafsirkan secara beragam. Dalam bentuk yang dilakukan oleh seseorang sangat beragam, mulai dari tepukan, pelukan, sebatan tangan, rabaan, jupitan, pukulan, dan golongannya. Sentuhan yang dilakukan oleh seseorang dapat dimaknai secara berbeda yang dilakukan oleh orang lain. Terdapat 5 variasi ragam sentuhan seseorang, mulai dari yang bersifat impersonal hingga sentuhan yang sangat personal. Nah, kelima ragam tersebut antara lain yang bersifat fungsional, profesional, sosial sopan, persahabatan kehangatan, cinta keintiman, dan rangsangan seksual. Sentuhan fungsional profesional merupakan sentuhan yang dilakukan tanpa melibatkan maksud khusus di dalamnya. Misalnya seorang pramuniaga yang membantu pelanggan memilih barang. Nah, sentuhan sosial sopan merupakan sentuhan yang dilakukan dalam koridor interaksi sosial. Misalnya 2 orang yang saling berjabat tangan ketika bertemu. Sentuhan persahabatan atau kehangatan merupakan sentuhan yang menandakan adanya hubungan yang akrab di antara orang yang terlibat. Pelukan 2 sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Jadi ekspresi itu akan dengan sendirinya akan keluar, oh lama tidak jumpa, berarti kan pasti akan berpelukan. Nah, sentuhan cinta keintiman, sentuhannya menunjukkan adanya kedekatan dan keterikatan emosional antara komunikator dan komunikasi. Pelayan ibu pada anaknya. Yang terakhir, sentuhan rangsangan seksual merupakan sentuhan yang mengakibatkan gairah seksual dalam diri komunikator dan komunikasi. Yang kelima, ciuman, di mana sentuhan ciuman juga merupakan bentuk pesan nonverbal yang terhitung sensitif. Dalam budaya, ciuman tertentu dianggap sebagai tanda persahabatan. Seperti di luar negeri, seorang merasa sahabat yang lama atau merasa kagum atau merasa terima kasih, itu biasanya mereka tanpa sadar itu melakukan ciuman pada di pipi, biasanya oh sahabat kayak gitu, halo bagaimana, how are you, biasanya seperti itu, are you fun, yes, biasanya seperti itu. Langsung mereka tanpa sadar akan melakukan pelukan ciuman di pipi kiri kanan seperti tanda penghormatan saja. Nah, gerakan kepala, di mana gerakan kepala juga disebut sebagai salah satu pesan nonverbal. Setidaknya dibagi menjadi 2 jenis, gerakan vertikal maupun gerakan horizontal, di mana gerakan vertikal ini merupakan gerakan anggukan kepala yang kerap diartikan sebagai bentuk persetujuan, kesiapan, dan kesediaan kita mendengarkan dan memperhatikan sesuatu. Nah, seperti kita seorang Pak Andi ini misalnya menjelaskan pelajarannya materi hari ini, dan semua siswanya, kalian ngerti tidak? Ya Pak, mengerti. Pasti dia akan menganggukkan kepalanya. Nah, gerakan horizontal merupakan gerakan gelengan yang kerap diartikan sebagai bentuk ketidaksetujuan, keheranan, ataupun penolakan. Meski demikian, gerakan kepala di satu badan acap kali tidak dimaknai secara sama persis dan di kebudayaan lain. Nah, misalnya lagi nih Kak Mulyani,
menanyakan sesuatu. Iki, kamu paham nggak tentang presentasi hari ini? Dengan spontan saya menjawab, maaf Kak, saya tidak tahu dengan artian menggeleng-gelengkan kepala. Jadi presentasi hari ini sangat sekali tidak dimengerti dan tidak saya pahami. Nah, contohnya seperti itu. Gerakan tangan, di mana gerakan tangan ini merupakan bentuk pesan nonverbal yang sangat sering kita lakukan tanpa kita sadari untuk mendukung maupun menyubstitusi komunikasi verbal yang kita lakukan. Secara umum, isyarat tangan lebih didominasi oleh gerakan tangan kanan dibandingkan oleh gerakan tangan kiri. Isyarat tangan juga kerap dihubungkan dengan semiotika, yaitu dilakukan untuk mengkomunikasikan atau memberi arti pada suatu informasi kerap berujung dengan hasil pertukaran pengalaman antar budaya. Gerakan kaki. Gerakan kaki merupakan bentuk pesan nonverbal yang kerap dilakukan oleh seseorang. Kaki menentukan cara dan sikap berdiri seseorang. Kaki tidak hanya dapat menentukan postur tubuh, namun juga mengindikasikan jenis kelamin seseorang. Gerakan kaki dapat berubah secara berjalan, berlari, ataupun rangkakan. Melalui cara berjalan, seseorang dapat kelamin serta karakter maskulin atau feminim orang tersebut. Melalui gerakan kaki dapat juga menduga aktivitas yang dilakukan seseorang atau bahkan kondisi emosional seseorang. Misalnya gerakan kaki itu bisanya kita kalau mau naik kereta, ternyata waktunya itu sudah mau ketinggalan, mau terlewat. Jadi kita akan mengejarnya dengan kata lain kaki. Jadi gerakan kaki yang kita gunakan itu untuk melari, untuk mengejar kereta yang waktunya hampir saja terlewat. Situ. Postur tubuh dan penampilan, di mana postur tubuh dan penampilan ini merupakan bentuk pesan nonverbal yang bersifat simbolik. Postur dan penampilan tubuh dapat mengkomunikasikan identitas atau ciri dari diri yang ingin digambarkan. Postur tubuh seseorang tertera berbeda cenderung akan lebih tinggi dan tegap dibanding dengan postur tubuh orang lain. Misalnya postur tubuh seorang binaraga akan berbeda dengan postur tubuh seorang biasa. Misalnya binaraga adalah tegap. Kan memang dia tegap sekali. Olahraga, jadi memang berbeda. Pasti ya, berbeda. Pak? Kan dia emang olahraga, jadi berbeda pasti ya kan. Iya, jadi kan postur tubuhnya berbeda sekali Pak, seperti itu. Ya mungkin bisa dijelasin gini Mbak, postur tubuh antara orang yang ketakutan dan orang yang percaya diri pasti berbeda. Orang yang malu, yang malu biasanya postur tubuhnya sedikit membungkuk seperti itu, atau membungkuk. Atau yang lagi dimarahin takut pasti agak membungkuk. Tapi ketika dia percaya diri dia akan membusungkan dada. Gitu. Iya, terus juga misalnya dia agak ketakutan, orang itu akan mengekspresikan sepertinya merunduk atau tangan ekspresi itu berbeda dengan kegirangan juga berbeda. Terus perilaku diam, di mana bentuk pesan nonverbal juga sering diinginkan dalam situasi komunikasi tertentu. Maka keheningan atau terdiam dari kaitannya dengan berbeda faktor situasi, ketepatan perilaku yang mendahului tindakan, serta relasi antara partisipan komunikasi. Perilaku diam, seseorang itu misalnya kalian mempunyai satu kelompok. Dalam kelompok itu memiliki argumen. Nah, argumennya dia kamu mintai pertanyaan di mana, pasti anak itu akan merasa diam dan tidak akan memberikan jawabannya atau tanggapannya karena merasa tidak bisa menjawab atau belum paham. Jadi diskusi itu, jadi anak itu akan diam untuk mengekspresikan bahwa anak itu tidak bisa atau belum memahami.
Dari sini apa yang mau dipertanyakan sebelum saya masuk ke slide berikutnya? Belum. Penjelasan saya terlalu cepat ya Pak ya? Nggak apa-apa. Jelas Mbak. Lanjut aja. Tapi lengkap Oke. kok. Oke. Surat menyurat Ini- elektronik. Ini kan surat menyurat itu kan bagiannya Mbak Leoni. Oh iya. Mbak Leoni hadir nggak? Leoni nggak hadir, jadi sama Mbak Mul boleh. diterusin dulu. Kemudian bagian terakhir sama Mbak Vicky lagi. Boleh. Ya, surat menyurat elektronik atau digital gitu. Ditemukan pada tahun email ditemukan pada tahun 1960 oleh Ray Tomlinson. Layanan surat elektronik atau email terus mengalami kemajuan yang pesat pada tahun 2019. Tercatat ada lebih dari 200 miliar email yang saling dikirimkan dari berbagai penjuru dunia. Email adalah bentuk modern dari lembaran-lembaran kertas surat yang mulanya dikirim secara konvensional oleh petugas pengantar surat. Rata-rata ada 40 email yang dikirim per individu untuk keperluan bisnis. Surat menyurat elektronik atau digital biasa kita sebut sebagai email ataupun surel. Apa yang dimaksud dengan email? Email atau disebut electronic mail atau surat elektronik adalah surat dengan format digital ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan internet komputer. Pak, maaf ya di sini ribut soalnya ini di kontrakannya orang. Oke, nggak apa-apa. Biasanya kita menggunakan Gmail sebagai layanan pengiriman surat elektronik. Itu lagi tertawa lagi. Ya Allah, tolong ya aku lagi presentasi dulu. Oke, terus? Email merupakan surat dalam format digital sehingga menggunakan perangkat elektronik. Sedangkan Gmail adalah salah satu jenis email yang disediakan oleh Google Gmail. Oleh Google. Ini Gmail penting merupakan ya. aplikasi. Sorry, Mbak Mulyani, saya potong bentar. Jadi teman-teman, ini menurut saya yang email ini juga penting, jadi tolong diperhatikan penjelasannya Mbak Mulyani dan Mbak Vicky. Oke, lanjut. Gmail merupakan aplikasi penyedia layanan email gratis. Email dan Gmail adalah dua hal yang sama karena menunjukkan surat elektronik semua. Mengirim surat menggunakan Gmail memiliki kesan yang lebih formal dengan kata-kata formal selayaknya menulis surat formal. Sedangkan pesan yang informal biasanya dikirimkan melalui aplikasi lain seperti Messenger, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Kita akan beralih ke surat yang ditulis di kertas ya. Sejarah surat di dunia dimulai sekitar tahun 2000 sebelum Masehi di Mesir. Pada awalnya surat berisikan dokumen-dokumen pemerintah yang biasa dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kuda ataupun kereta kuda. Kala itu surat dibungkus menggunakan kain ataupun kulit binatang sebagai amplop. Surat adalah sarana komunikasi nonverbal untuk menyampaikan informasi tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk memberikan informasi, permohonan, atau gagasan. Surat dibuat dengan menggunakan dua alat tulis, yaitu dengan kertas dan pena. Surat juga digunakan sebagai bukti khusus di beberapa keadaan, misalnya surat perjanjian dan surat keputusan. Dalam kegiatan surat menyurat, terdapat dua jenis surat, yaitu surat formal atau surat informal. Selain itu, terdapat banyak tipe surat lainnya. Jika dilihat dari beberapa aspek seperti konten yang dibuat, tujuan hingga urgensi kepenulisan. Yang pertama, surat formal. Surat ini memiliki pola tertentu dan tentu saja ditulis secara teliti, secara ketat, dan formal. Isinya tidak bertele-tele, mereka hanya membahas isu memang disasar surat-surat bisnis umumnya termasuk dalam jenis surat formal. Surat informal punya definisi yang sebaliknya dengan sifat yang lebih personal. Surat informal tidak membutuhkan aturan yang baku, obrolan kasual, dan informasi PBD dapat dituliskan dalam jenis surat ini. Mungkin saja menerima surat informal yang kamu tulis khusus untuk mereka seperti surat informal untuk teman, pacar, dan lainnya. Tipe surat lainnya
ada surat yang berhubungan dengan karir. Yang pertama, surat bisnis. Surat ini mengandung informasi komersial termasuk pemesanan, komplain, dan pernyataan resmi hingga kebutuhan kerjasama. Karena termasuk surat formal, surat bisnis ditulis tidak dengan serampangan, melainkan memiliki pola dan struktur tertentu. Yang kedua, surat resmi. Surat ini ditulis untuk menyampaikan informasi resmi termasuk peraturan, regulasi, prosedur kegiatan, dan sebagainya. Surat resmi ditulis pula secara format dan memiliki struktur yang khusus umumnya. Surat resmi terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Di bagian awal terdapat kepala surat, tanggal surat, keterangan surat, dan alamat surat. Keterangan surat mencakup nomor surat, lampiran, dan perihal. Di bagian isi terdapat salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Sementara di bagian akhir terdapat penanggung jawab, tembusan, dan inisial pembuat surat. Selain itu ada surat lainnya, yaitu berupa surat ucapan selamat, surat undangan, surat duka cita, yang seluruhnya termasuk ke dalam jenis surat sosial. Sedangkan surat-surat promosi dan lamaran pekerjaan digolongkan dalam jenis surat khusus, yaitu surat keperluan kepegawaian atau employment. Oke, yang materi berikutnya akan dibawakan oleh Mbak Vicky. Kepada Mbak Vicky, silahkan diambil alih. Mbak Vicky yang sosial media. Oke. Terima kasih waktunya. Sosial media ini bisa kita lihat ya, seperti Facebook, Instagram, Line, YouTube, TikTok, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Itu sekarang karena maraknya dunia sudah semakin canggih, maka sosial media ini bisa diartikan sebagai sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dalam sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar. Social network, seperti media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi seperti Facebook, MySpace, Hive5, High5, ya, LinkedIn atau Bibo dan sebagainya. Nah, di mana diskus media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dalam diskusi seperti Google Talk, Yahoo, Skype, forum, dan sebagainya. Share media, di mana media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file seperti video, musik, YouTube, SlideShare, feedback, Flick, Groundstorm, dan sebagainya. Social games, di mana media sosial berupa games yang dapat dilakukan atau dimainkan bersama-sama seperti Concrete, Drove, Pogo, Cafe.com, dan lain-lainnya. Publish, Wonderpress, Wikipedia, blog, Wikia, DGG, dan lain sebagainya. MMO, Karakterial, WordPress, Notepad, Ona, dan lain-lain. Virtual World, HBBO, IMVU, Standard Starday, dan lain sebagainya. Livecast seperti Live Blog TV, Justin TV, Live Streaming TV, Livecast, dan sebagainya. Live Streaming, Socialist, Friends Socialities, Microblog seperti Twitter, Blog, Pounces, Twix, Blast, Tweetpic, dan lain sebagainya. Di mana sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli berapa jauh jarak mereka dan tidak peduli siang ataupun malam. Jadi seperti kita bersosialisasi sekarang, meskipun di Arab waktunya malam, di Amerika waktunya sore, terus pagi juga ada yang masih subuh ya mungkin, tetapi kita bisa chat
menggunakan fasilitas media sosial untuk berkomunikasi. Semula, Oke, maaf. Nggak apa-apa. Sosial media memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya kecil bisa seketika menjadi besar dengan media sosial. Begitupun sebaliknya, orang yang besar dalam sedetik bisa menjadi kecil dengan media sosial. Misalkan seorang pedagang, dulunya kan pedagang itu hanya tinggal di rumah atau di pasar, tetapi sekarang ada media sosial, mereka mempromosikan jualannya melalui Facebook, Instagram, TikTok, atau dari WhatsApp. Dia brosur dari internet tersebut. Jadi banyak sekali peminat yang membutuhkan produk dia, maka banyak sekali peluang yang dia dapat. Nah, dulunya omsetnya cuma sedikit, sekarang semakin membesar dan mempunyai cabang-cabang lain. Nah, sebaliknya juga, di mana dulunya merupakan perusahaan besar, karena produk yang dia buat menyalahi aturan BPOM, maka produk itu tidak boleh diperjualbelikan. Maka dari sekejap itu omsetnya akan semakin menurun dan tidak ada sama sekali produk atau ambassador lain yang mau mengambil produknya atau menawarkan jasa produknya ke media massa. Itu juga bisa sangat mempengaruhi globalisasi dalam media sosial jual beli produk. Nah, apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan lain sebagainya. Tetapi apabila kita yang dimanfaatkan oleh media sosial, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sedikit pula kerugian yang akan kita dapat seperti kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata atau autis. Misalnya kita pemain game. Di game itu pasti akan kita sehari penuh, bayangkan, nggak mungkin nggak ada. Dulu maraknya main games apa itu namanya? Pokoknya games lah. Ayo dance. Ya, itu pokoknya intinya, entah kamu itu orang Indo, orang luar negeri, orang mana, pasti akan seharian penuh kalian nggak akan keluar kamar. Karena apa? Fokus terhadap permainan games kalian. Oh, Mobile Legends ta. Ya, seperti itu Mobile Legends ataupun yang lainnya apa itu selain Mobile Legends ada juga Pak. Ya benar, sampai di Taiwan pun juga terkenal ya bapak kakek-kakek Pokemon yang mempunyai HP sebanyak 78 HP yang sampai ditenteng di sepedanya itu dipasangin satu persatu hanya untuk kenapa ngomongnya kakek-kakek Pokemon? Pokemon games. Itu kakek-kakek. Anak cuakue kayak gitu. Gak kuat. Sampai pernah dia demo karena seringnya ada gempa. Jadi 78 HP-nya itu bunyi semuanya. Dia lapor bahwa HP-nya itu bunyi gara-gara adanya gempa. Maka sekarang untuk gempa mungkin sedikit ada pemberitahuan lewat HP karena pernah ditegur ya. Aduh, ada aja. Nah, dan seterusnya orang yang dapat atau pintar memanfaatkan media sosial ini juga mempermudah hidupnya, memudahkan dia belajar, mencari kerja, mengirim tugas, mencari informasi, belajar, dan sebagainya. Di media sosial ini menambahkan kamus baru dalam pembendaharaan kita, yakni selain mengenal dunia nyata, kita juga sekarang mengenal dunia maya, di mana dunia bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dari dunia nyata. Setiap orang bisa jadi apapun dan siapapun di dunia maya. Seseorang bisa menjadi sangat berbeda kehidupannya antara dunia nyata dengan dunia maya.
Hal ini terlihat terutama dalam jejaringan sosial. Misalnya kita di dunia maya itu kita ekspresinya berbeda, tingkah lakunya, oh dia rocker, oh dia seorang yang sangat wow sekali. Ternyata di dunia nyata dia seorang pemalu dan di sekelilingnya itu dia nggak mau mengenal. Nah, di sini maka dunia media sosial itu sangat berpengaruh besar meskipun positif maupun negatif terhadap sikap perilaku seseorang. Nah, marketing digital, di mana marketing digital ini adalah sesuatu kegiatan pemasaran atau maaf Pak. Saya baru bangun. Marketing digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Di mana marketing ini memungkinkan strategi promosi Anda lebih praktis dan efektif. Caranya dengan memanfaatkan berbagai platform digital, mesin pencari, media sosial, perangkat seluler, dan lain-lain. Tidak heran saat ini banyak perusahaan dan bisnis membutuhkan digital marketing expert. Faktanya 89% perusahaan telah mengadopsi strategi digital marketingnya, di mana upaya pemasaran produk dengan media digital dan jaringan internet seperti WhatsApp, bisnis website, Google Tools seperti Google Business, dan platform lainnya. Fakta pengguna internet di dunia sudah 4,8 miliar orang lebih data Red Portal. Nah, itu artinya maka banyak orang terhubung dengan internet sehingga upaya digital marketing adalah mulai diperlukan. Melihat peluang emas itu, berbagai tingkatan bisnis pun mengadopsi strategi online marketing seperti digital marketing sehingga mereka bisa menjangkau target pasar yang lebih luas. Dari sini, dari marketing ini banyak sekali strategi atau kelebihan strategi. Terjangkau, tepat sasaran, hemat biaya, mampu menjalin komunikasi personal dengan calon pelanggan, memperkuat brand awareness, eksekusi lebih cepat dan sesuai keinginan, serta efektif strategi mudah diukur. Dan yang terakhir, meningkatkan ROI perusahaan, di mana kelebihan digital marketing ini dibagi menjadi pertama, jangkauan tepat pada sasarannya. Kelebihan digital marketing ini jangkauannya tepat sasaran sebab adanya bisa membidik audiens secara spesifik mulai dari wilayah, umur, gender hingga detail lainnya. Misalnya kita memakai Facebook, menargetkan iklan untuk menargetkan semua iklan mulai dari usia 21 sampai 65 tahun. Seperti di sebuah kota Mojokerto yang tertarik dengan produk gratis dengan teknologi machine learning yang diterapkan berbagai platform online. Iklan tersebut hanya akan muncul ke audiens yang histori pencariannya. Transaksi dan minatnya sesuai dengan iklan. Ada hasil, Anda pun lebih efisien dan efektif meraih tujuannya. Tentunya hal ini berbeda dengan pemasaran tradisional, seperti memasang baliho atau harus survei dulu lokasi baliho, mana yang strategi di kota tersebut, belum lagi ada atau tidak bisa melihat target audiens yang disasar, semuanya serba kira-kira. Oleh sebab itu, kelebihan digital marketing adalah meningkatkan efektif bisnis baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Tapi pentingnya Anda ketahui, kesuksesan strategi digital marketing juga dibentuk oleh target pasar
Dengan membidik target pasar yang tepat, peluang berhasil strategi pun lebih besar. Jadi jangkauannya tuh tepat, misalnya kita tuh bisa mempromosikan jualan di Facebook, di platform lain, tetapi itu pengunjungnya sangat banyak sekali, yang beli, yang online pemesannya itu banyak sekali. Berbeda secara tradisional seperti saat kita memasarkan dagangan kita di toko, banyak sekali perbedaannya, dan pengunjung pun yang datang ke toko itu sedikit karena peminatnya tuh tidak, barang yang dibutuhkan tidak seperti peminat yang dia butuhkan saat kita menawarkan produk di media sosial. Dan hemat biaya, di mana kelebihan digital marketing berikutnya hemat biaya atau bebas menentukan budget sendiri. Kira-kira kisarannya biaya untuk melakukan digital marketing, tentunya biaya digital marketing jauh lebih rendah daripada pemasaran tradisional. Jadi bisa disimpulkan dengan marketing artinya memang jauh lebih terjangkau daripada iklan konvensional. Misalnya nih, para K-popper, kalian membeli produk dari luar negeri. Nah, K-popper kan banyak sekali, tidak hanya di berbagai daerah atau pulau, tetapi seluruh dunia. Misalnya pusatnya di Itaewon, di Korea. Nah, di Itaewon itu banyak sekali produk K-popper yang sangat dibutuhkan pada sekarang anak-anak K-popper yang mendunia. Mereka beli di daerahnya sendiri. Sebagai penyalur penjualan barang K-popper itu terjangkau, misalnya lebih dekat ya, kadang harus pesan dulu, itu kadang kisaran 1 juta. Tetapi jika kamu membeli dari pusatnya sendiri atau websitenya sendiri, itu harganya lebih murah, cuma 700. Karena kamu masih mendapat diskon, atau baru pelanggan pertama kamu juga bisa mendapat free shipping. Jadi kesempatan itu bisa kita pergunakan untuk biaya hemat yang sangat mendukung ataupun sangat dibutuhkan, sangat banyak sekali peminatnya dibanding dengan biaya hemat saat kita membeli secara tradisional atau perbandingannya seperti itu. Nah, di mana yang ketiga, mampu menjalin komunikasi personal dengan calon pelanggannya. Dengan digital marketing, Anda mampu menjalin komunikasi personal atau personalis marketing dengan calon pelanggan. Tentu itu penting, mengingat 80% pelanggan cenderung membeli produk atau layanan dari merek yang memberikan pengalaman yang dipersonalisasi. Tidak heran personalis marketing menjadi salah satu tren bisnis online. Seperti mungkin kita lakukan karena beragam marketing tools mampu merekam data real time hasil respon iklan seperti demografi, jangkauan, siapa yang merespon, kemudian personalisasi marketing. Ini bisa diterapkan untuk retargeting alias pendekatan kembali ke pengunjung yang sudah berinteraksi dengan website dan iklan Anda. Semisalnya mengirim info produk baru lewat email, hasilnya hanya potensi konversi atau pembelian kembali yang meningkat, tapi juga engagement dengan pelanggan. Seperti juga kita dalam Himas itu ada sekolah SM. Nah, di sekolah SM ini kita memberikan pelayanan pembukaan kelas baru. Di situ kita brosurnya akan kita masukkan atau kita sebar melalui Facebook, IG, dan juga TikTok. Nah, banyak nih siswa-siswa yang membutuhkan atau kepingin melanjutkan pelajaran seperti kelas kulikuler, bahasa. Nah, dia akan bisa dari website itu, dari link itu mencari kontak person atau admin. Nah, dari sini mereka akan bertanya-tanya pada siswa, Kak, kapan pembukaan kelas akan dimulai? Nah, jadi admin akan membalas, oh iya Kak, ditunggu untuk kelanjutannya, selalu pantengin aja ya Kak, jangan lupa, selalu update terus, follow up kita. Nah, dari sini menjalin komunikasi antara personal dengan calon pelanggan itu sangat
diperlukan untuk menjalin kenyamanan antara pembeli dan pelanggan dan personalnya. Untuk memperkuat brand awareness, di mana digital marketing ini merupakan salah satu cara ampuh untuk memperkuat brand awareness sendiri, merupakan rasa familiar yang dimiliki pelanggan atas sebuah produk jasa. Kenapa digital marketing bagus atau brand awareness ini? Alasannya karena mampu meningkatkan paparan brand ke target audiensnya. Apalagi channel digital marketing itu beragam. Dengan channel marketing yang beragam, promosi Anda bisa sampai ke target audiens berkali-kali. Untuk mengikat suatu brand, kebanyakan orang butuh 5-7 impresif. Yang artinya mereka harus memilihat suatu brand berkali-kali sampai akhir familiar. Contohnya strategi digital marketing yang cocok untuk brand awareness yaitu SEO untuk website, di mana SEO memungkinkan situs Anda menduduki halaman teratas Google untuk kata kunci yang sering dicari orang. Jadi konten-konten itu bisa ditampilkan berkali-kali di halaman pertama Google ketika seseorang itu membutuhkan. Banyak nih di Google. Misalnya kita mencari itu baju modelnya atau barang apa saja. Nah, baju pasti di situ akan muncul baju. Dari brand awareness ini kan pola pertama apa yang kita promosikan di atas akan keluar dengan sendirinya. Misalnya kita menulis baju di Google itu pasti akan baju model apa akan terlihat. Nah, di sini untuk memperkuat brand awareness itu sendiri. Yang kelima, eksekusi lebih cepat dan sesuai dengan keinginan. Di mana manfaat ini lebih dari digital marketing, eksekusinya yang cenderung lebih tepat dibanding praktis pemasaran konvensional. Bahkan bisa menjalankan dalam waktu harian saja, kurang dari seminggu, dan juga bisa meluncurkan kampanye pemasaran digital Anda. Tidak hanya di satu channel, melainkan beberapa saluran marketing, baik Facebook, Instagram, Google, dan sebagainya. Sedangkan kalau menggunakan iklan tradisional seperti brosur atau koran, tentu usaha yang keluar lebih banyak, mengurus perizinan hingga tetap bengeknya administrasi, menunggu iklan dipasang, belum lagi kalau terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti baliho ambruk dan semacamnya. Nah, eksekusi cepat ini misalnya kalau kita di website banyak sekali misalnya peluncuran pembukaan ambasador baru. Di sini seminggu sebelumnya kita bisa memasang peluncuran itu di website. Tetapi kalau di media tradisional, media cetak masih lama lagi. Sebulan itu belum selesai pencetakannya, belum selesai juga pembuatan bannernya dipasang di jalan, misalnya ada hujan atau badai, itu pasti kan ada kendala. Dan koran pun juga banyak sekali warga masyarakat itu sekarang sudah sedikit ketertarikannya untuk membaca lebih dari melihat atau browsing di internet. Seperti itu. Nah, untuk yang ke-6, efektivitas strategi mudah diukur, di mana kelebihan digital marketing berikutnya memudahkan Anda mengukur aktivitas strategi. Setiap channel marketing biasanya menyediakan alat-alat pengukuran data, website dengan Google Analytics, Facebook Ads dengan pengukuran menu tracking atau Instagram, dan yang masih banyak lagi. Dan hasilnya lebih mudah bagi Anda menilai efektivitas kampanyenya. Seperti apakah iklan menjangkau target audiens yang tepat, seberapa besar konversi yang dihasilkan lewat channel marketing ini, serta konten mana yang lebih populer dan bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Dengan mengevaluasi marketing, Anda mengetahui
mengetahui mana yang lebih baik dan tidak bagi bisnis sehingga rencana perusahaan ke depannya lebih efektif. Jadi dengan digital marketing kita bisa melihat di mana keefektifan atau keuntungan yang lebih besar. Kita itu bisa lebih mengetahui strategi mana yang lebih tepat dan sangat mendukung proyek yang dilakukan pada saat ini untuk mengikat peminat yang lebih besar atau peluang yang sangat besar. Yang terakhir atau yang ketujuh, meningkatkan ROI perusahaan, di mana kesuksesan strategi digital marketing dapat dilihat dari return on investment atau ROI, yang merupakan present profit yang diterima perusahaan setelah menginvestasikan uang dengan besaran tertentu, di mana digital marketing merupakan memudahkan Anda mengukur ROI perusahaan sebab bisa melakukan performance tracking dari setiap kampanye pemasaran. Dengan begitu, gampang untuk melihat beberapa besar pengeluaran dan hasil yang perusahaan terima. Jadi bisa disimpulkan bahwa digital marketing merupakan sangat ampuh untuk menumbuhkan perusahaan. Meskipun begitu, jangan anggap semua strategi digital itu sama saja. Nah, jadi untuk meningkatkan ROI perusahaan, di mana kita bisa melihat besar kecilnya pengeluaran serta modal awal itu seberapa, sehingga dari modal awal seperti kita YouTuber, kita cuma hanya modalnya tuh cuma budget seperti internet, fasilitas kita mau apa yang dituju, dan mengupload waktu. Di situ kita menguploadnya di YouTube. Nah, budget yang kita terima dari hasil viewers ataupun banyak yang like itu akan keluarnya sendiri. Misalnya kita ini lagi jalan-jalan, konten kita jalan-jalan. Nah, dari konten jalan-jalan itu menimbulkan berapa banyak viewers atau like serta komen yang sangat mendukung dari meningkatnya pengeluaran dan penghasilan yang kita peroleh. Jadi mulai dari awalnya itu cuma budget iseng-iseng dan akhirnya dapat meledak, bisa menghasilkan berikut banyak penghasilan yang bisa dimanfaatkan. Nah, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, saya akhiri untuk menyingkat waktunya. Jadi yang pertama tadi hari ini kita belajar mengenai verbal dan non-verbal. Tadi udah di minggu lalu, 2 minggu lalu kita udah pelajari. Kemudian ada menulis email. Nah, menulis email ini menurut saya juga penting, sama pentingnya dengan menulis surat yang diketik atau ditulis tangan. Kenapa? Karena sama-sama menginformasikan sesuatu. Jadi mengapa tadi saya bilang penting? Jadi teman-teman nanti di suatu saat, di suatu masa pasti butuh menulis email lah, itu tolong ditulis dengan baik. Saya sering menemui mahasiswa itu menulis email hanya dengan ya udah judulnya saja tapi isinya nggak ada, atau isinya ada kemudian ada subjek yang di atas itu di kolom subjeknya tidak ada. Nah, ini sebenarnya tidak bagus. Ditulis subjeknya, kemudian strukturnya sama seperti menulis surat pada umumnya. Ada dari siapa, kemudian salam pembuka, ada isi, ada penutup, ada pengirim si email. Jadi sama pentingnya ya. Banyak bisa dilihat di internet contoh-contoh menulis email yang baik. Nah, kemudian adalah tadi itu dengan sosial media. Betul, sosial media ini sekarang sangat memudahkan kita. Kita bisa menjual dengan tepat sasaran. Tadi benar tadi dikatakan oleh Mbak Vicky bahwa kadang kita menjual, contohnya seperti ini, menjual alat-alat pancing. Atau mungkin ada orang yang suka hobinya memancing. Nah, menjual alat mancing ini tidak bisa akan lebih mudah apabila kita langsung terjun ke
sosial media, langsung menawarkan di grup Facebook, klub memancing, itu akan lebih mudah seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Capek ya Mbak Vicky, Mbak Mulyani? Tidak, Pak. Enggak ya. Tidak. Latihan menjadi ini ya, tutor ya nanti ya. Amin ya. Itu. Amin. Sudah atau ada Cuma ya, mungkin gimana? yang lainnya untuk ngantuk ini. Nggak apa-apa. Tapi isinya lengkap. Ada pertanyaan? Ini Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan? Mbak Vicky sama Mbak Mulyani masih ada dialog atau enggak? ada, Pak. Oh, Jual ada. produk. Oh ya udah. Kalau itu langsung dilanjut aja. Benar ya, Pak? Aku cek dulu ini. Vicky Yo. katanya itu Pak mau demo mengenai marketing digital, Oke, sales bagus. Aduh, sekali di sini. Kemudian, Silakan, oh ya, lanjut. sebelum dimulai, saya pesan kepada teman-teman. Saya tadi barusan ngecek tugas 2 kan sudah saya periksa. Tugas 3 juga saya sudah periksa. Saya sudah kembalikan hasilnya di folder hasil koreksi tugas 3. Nah, kemudian untuk tugas 1 ini, karena ini pertemuan terakhir, maka akan segera saya periksa. Tapi saya mohon bantuan dari teman-teman semuanya untuk mengupload, masing-masing mengupload di LMS. Jadi setiap orang harus mengupload di LMS ya. Tujuannya kenapa? Tujuannya agar nanti ketika ada audit dari pusat itu tahu bahwa memang teman-teman mengerjakan PR-nya. Jadi tolong masing-masing dari teman-teman mengupload PR-nya. Itu presentasinya di LMS ya. Kayak gitu. Oke, ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ke Mbak Vicky dan Mbak Mulyani lagi. Bapak maaf, maksudnya tugasnya kan Pak? Tugasnya, Tugas 1, 2, 3. tugasnya, tugas 3. Tugas ini, tugas presentasi. Tugas 1 berarti ya? Tugas 1 kan, tugas presentasi. Tugas presentasi tugas 3 atau tugas 1 ya? Tugas 1 ya? PPT. Pak, maksudnya PPT-nya aja kan? Iya, PPT-nya aja itu semua anggota kelompoknya itu di-upload di LMS masing-masing ya. Terus semua presentasi kan ya? Nggak presentasi cuma Mbak Leoni doang ya? Mbak Leoni doang ya? Iya. Semua kan presentasi kan ya? Ya udah. Mbak Leoni hilang tanpa jejak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke. Mbak Vicky, silakan. Ini apa? Mau dialog apa? Maaf, Pak, bentar. Mbak Vicky akan melakukan demonstrasi mengenai digital marketing, bagaimana caranya melakukan penjualan dengan menggunakan jejaring sosial seperti Facebook, ya kan, Facebook ya, Vic? Emang udah biasa ya ini jualan di TikTok ya? Enggak. Saya dulu jualan, Pak, jualan ini HP, komputer yang second gitu. Oh, di mana? Terus apa-apa, lalu hampir ketangkep polisi, akhirnya berhenti. Kenapa? Kan lagi ngirim barang di Seven, diinterogasi sama polisi. Kamu katanya kerja di sini itu jaga orang tua, bukan jualan, nggak boleh karena nggak ada izin. Terus aku bilang ini bukan, ini temen nitip, karena kan saya sering kirim barang, ngejual gitu, terus ada yang ngawasin. Akhirnya ya saya angkat tangan, takut dideportasi, takut didenda. Takut dideportasi.
karena itu PPT-nya nggak bisa dibuka. Saya buka di ini aja ya. Gimana? Pakai Canva aja ya Pak ya. Boleh. Bentar. Ini di stop sharing dulu. Ini Kelihatan udah tidak? kelihatan. Digedein aja. Oh ya. Bagusnya Canva-nya. Oke. Untuk semuanya selamat siang. Di sini selamat siang. Selamat Kok nggak on cam? berbahagia untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah audiens yang udah pada acara live hari ini. Di sini dari Vimworld akan promosi sebuah beauty skincare produk yang dari kami saat ini peluncuran produk baru. Terutama ini harus ini ya. Kan Kelihatan nggak Pak? kelihatan. Oke. Nah, produk yang kami buat pada saat ini adalah produk kecantikan, di mana produk kecantikan ini yang sering sekali digunakan. Aduh Pak, nenek makan gimana ini? Ya udah nggak apa-apa, diganti ini. Ya udah sekilas aja nggak apa-apa. Kalau ini ya udah. Sendiri tuh gomul. Aku nggak kebagian itu. Nggak apa-apa. Khusus Ini nanti aku kata screenshot ini di sini kan kamu kan juga. Nah, di sini kalian juga bisa spill, bisa cek-cek di inbox kami ataupun juga bisa menanyakan live streaming langsung komen di bawah. Di situ kita bisa menanyakan gimana produk ini kita menampilkan sebuah begitu banyak di sini seperti Harganya? skincare. Produk kami adalah facial cleanser, repair serum, anti-aging, moisturizer, repair refractive, di mana produk ini sangat bagus sekali untuk kulit kalian, terutama yang kulitnya sensitif ya, karena di sini produk yang kami gunakan adalah sangat natural, tidak memiliki bahan lain yang sangat merusak atau kelebihan lain untuk merusak kulit kalian, terutama kulit sensitif ya, karena kulit saya sendiri pun juga sensitif, jadi harus sekali menggunakan produk seperti ini. Nah, salah satunya ini yang saya contoh, misalnya nih kita bisa untuk menggunakan lip juga serumnya juga bagus, bagus kan, berbeda kan dengan itunya. Nah, dari sini kita bisa lihat apa saja konten yang kita buat di sini tentang kita, tim kita, experience, pelayanan, serta itu gratis atau program kita. Di sini Vimos ini didirikan pada tahun 2003. Produk Vimol merupakan produk kecantikan wajah terkemuka di negara dan kualitasnya, bahan dan keragaman produknya sangat berkualitas. Nah, tim kita, foundernya saya sendiri dan Mulyani sebagai CEO. Cantik ya Pak ya? Cantiknya. Nah, produk kecantikan ini didasarkan pada tren kecantikan yang mengedepankan kecantikan alami. Nah, misalnya nih muka yang sering kusam, pecah-pecah, dengan produk ini bisa perlahan-lahan. Ya Pak. Muka pecah-pecah itu gimana? Gak kuat aku. Oke. Saya lagi ngebut Pak. Neneknya udah tongkatnya udah di sini udah mau. Oh kasihan. Ya udah buruan. Nah, dari sini kita bisa melihat berapa produk yang bisa kita jual belikan di sini. Kalian bisa, kita ada promo juga, beli satu free satu, karena ini juga sebagai promosi untuk produk yang baru keluar.
di mana selama hampir 2 dekade sekarang ini kami telah mampu membangun toko-toko cabang lebih dari 20 toko di seluruh negeri berkat kepercayaan pelanggan kepada kami. Nah, di sini kita banyak sekali dari pertamanya itu sedikit, dari teman ke teman, dari rekan atau relasi. Nah, kita mulai belajar mempromosikan di dunia sosial. Dari sini kita bisa menginput berapa banyak pemasukan serta memperluas penjualan kita di 20 toko di setiap negaranya itu ada. Nah, terus produk yang kami, terutama produk yang sangat-sangat digemari dari seluruh pengguna atau konsumen kami seperti facial cleanser, repair serum, anti-aging moisturizer, dan repair peel, di mana 4 produk ini menjadi ambassador atau produk tetap kita yang sangat digemari dan menjadi produk pertama untuk menjadi peminat bagi konsumer untuk membeli karena sangat-sangat bagus dan produknya sangat membantu sekali, seperti yang sudah gimana ya ngomongnya. Produknya sangat-sangat bagus untuk kulit ataupun bagian wajah itu tidak ada itchy-nya, maksudnya sensitif sama sekali, dan bisa digunakan untuk seluruh kulit alergi yang alergi ataupun yang sensitif. Oke. Nah, di sini ada testimoni. Tidak akan pernah, ya bagian saya ambil 2 saja testimoninya, dari tidak akan pernah menggunakan produk dari merek lain, dari Isabel Helen, dan produk kecantikan ini terbaik di sekitar dari Olga Wilson, di mana produk kita ini secara alami. Meskipun kita baru 2 dekade, tetapi konsumer kita yang kita layani itu sangat puas dan merasa produk yang kita berikan ke mereka, yang kita kenalkan ke mereka itu sangat sekali produk yang sebenarnya mereka butuhkan saat ini. Kulit sensitifnya mereka itu ada pada produk kita dan tidak bisa dia dapat dari produk lain yang sering mereka gunakan. Nah, produk kecantikan terbaik di sekitar kita karena di sini tuh sangat terjangkau, mudah untuk di-order maupun diperjualbelikan. Nah, jika ingin memesannya, silakan website di sini dan bisa hubungi langsung ke kami untuk presentasi hari ini. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih dan maaf sekali jika ada kekurangan dan membuat kalian merasa ngantuk seperti terasa diceramahin. Mohon maaf sekali. Saya tinggal dulu ya, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Vicky dan Mbak Mulyani. Oke, thank you. Ya presentasinya lengkap ya presentasinya. Jadi ada 3 materi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Pak, saya izin masak dulu ya Pak. Maaf. Siapa tadi yang izin masak tadi? Vicky Pak. Ini mau Makan apa Vicky? games, Pak. Oh iya, gamesnya ya, monggo aku ganti di itu aja di HP. Ya udah. Games apa? Apa itu, siapa yang? Oke, ada yang tanya enggak? Bapak katanya mau bikin game. Game apa? Ini loh, ya. Ada yang tanya dulu enggak? Ada yang bertanya enggak? Kok diem? Kelihatan enggak slide-nya? Bingung nanya. Semuanya ngantuk Pak, Sanina bubuk kan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi itu ya. Kepribadiannya. Iya, jadi cuma ada waktu 15 menit. Jadi hari ini kita semua kuliahnya dikuliahin sama Mbak Vicky dan Mbak Mulyani. Saya berterima kasih. Saya terima kasih karena memeringankan beban saya. Tapi materinya lengkap kok. Jadi saya nggak masalah walaupun ini. Materi untuk modul 8
Materinya Makan lengkap. gaji buta ya Pak ya? Kenapa? Kenapa? Makan gaji buta. Hei, saya mendengarkan loh. Bercanda Pak. Jadi 3 materi kan hari ini dibawakan oleh Mbak Vicky dan Mbak Mul. Nah, saya istirahat. Kan saya 7 pertemuan udah ini wayangan. Jadi kembali Ini lagi. terakhir ya Pak. Aduh, Iya, saking- terakhir makin bahagia saya. Lihat senyum saya merekah. Aduh, Sebentar lagi terima gaji. oh bahagia Pak. Nggak Bahagia. lagi ya Pak. Ya Allah. Oke, jadi seminggu lalu kita belajar mengenai ini kan, ini apa jendela Johari. Jendela apa namanya Johari ya? Bapak, nanti kalau kita mau minta bantuan Bapak ya. Apa itu? Kalau kita ke bagian karir, nanti minta nasihatnya dari Bapak gitu, Boleh. ngecekin, ngasih Saya kan tahu. masih jauh. Masih semester berapa ini? Semester 2. Masih 3 tahun lagi Mbak. Pak, udah ditandain dari sekarang. Akan ada 2 yang ditandain boleh. itu. Emang Dosen Mas, bahasa Indonesia sama Bapak. emang mahasiswa komunikasi boleh ini ya? Ngambil tutor manajemen ya? Saya kan tutor bidang manajemen. Ya kalau boleh sih nggak masalah. Oh Bapak tuh sebenarnya Kalau boleh sih nggak masalah sih. Kayak dulu nggak ada ininya sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi biasanya saya terima 5, maksimal 5 mahasiswa. Maksimal 5 mahasiswa. Karena nggak kuat meriksanya kelamaan nanti. Kayak gitu. Oke. itu milih sendiri apa ditunjuk Pak? Itu milih sendiri kayaknya. Mahasiswanya milih sendiri, milih dosennya sendiri. Terus dosennya biasanya terserah. Maksimal kalau nggak salah 5 deh. Maksimal 5. Tuh, jadi ya 5 udah cukup sih biasanya. Ini semester ganjil atau genap gitu kalau karir. Nggak di setiap semester. Semester 7 ya? Semester 7 ya? Setuju. Semester ganjil, biasanya ganjil. Jadi Kita itu 5 lagi, Pak. jangan ini ya, nggak boleh males-males ya. Ini udah ada yang kelihatan mau tanda-tandanya mau ini tidak melanjutkan ini. Tanda-tanda tidak melanjutkan banyak. Jadi tolong Kenapa tuh? harus tetap berapa ini orangnya 20 nggak sih? Tahun ini aja udah berkurang bunga apa? Makanya. 19 Pak. Nah, jangan berkurang Tadinya lagi. 21. Makanya jangan berkurang lagi terus sampai terakhir. Eman. Jadi kembali lagi 15 menit siapkan kalkulator. Kalian kalkulator. Kalkulator buat tambah-tambah. Kalau semisal tambah-tambah loh, nggak perkalian. Nggak perkalian. Jadi Kalkulator. kalau yang pinter menghitung ya Tes nggak apa-apa. kepribadian sih. Ini Otakku bukan cerama polen, Pak. Buat daya ingatnya kalian Mas. ya udah, ayo siap Bagus pakai cari ingatan kalkulator. aja. Semoga bisa kedengaran ya suaranya ya. Ntar nggak bisa. Jadi ini pakai Siap Pak. ntar. Kelihatan kan slide-nya ya? Belum. Loh, Oh, udah. udah. Tes kepribadian. Tes kepribadian. Bagaimana orang lain melihatmu? Dengar nggak suaranya? Dengar, Pak. Oh ya wes ya. Berarti siapkan kalkulator dulu. Siapkan kalkulator buat tambah-tambah. Ini kayak psikolog bukan ya, Pak? Iya, kayak psikolog. Tuh, 2, 3. Masing-masing dari kita memiliki kepribadian yang berbeda, dan itulah yang membuat kita unik dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda pula. Kita mungkin tidak sepenuhnya menyadari, tetapi orang-orang di sekitar kita pasti menganggap kita sesuai dengan sifat kita. Jadi di video kali ini, mari kita cari tahu bagaimana orang lain melihat kamu sebenarnya. Kamu akan diberi 10 pertanyaan, dan diberi waktu 10 detik untuk menjawab tiap pertanyaan. Jadi nanti ada pertanyaan terus harus 10 detik waktu menjawab. Makanya siapin kalkulator. Kamu boleh tekan tombol pause jika memerlukan waktu lebih. Catat poin yang kamu dapatkan, lalu totalkan. Hasil akhir akan kamu lihat di akhir video. Mari kita mulai. Nomor 1. Pilih salah satu minuman di bawah ini. Apakah cappuccino, air putih, jus buah, atau kopi pahit? Jika sudah, catat poin yang kamu dapatkan. Nomor 2. Kamu bagus dalam. Apakah dalam bermain musik, bersenang-senang,
membaca, atau semuanya. Jika sudah, catat poin yang kamu dapatkan. Nomor 3. Apa bahasa tubuhmu ketika berbicara dengan orang lain? Apa? Cappuccino berapa poinnya? Maaf, Masih aku jauh ketinggalan. kali. Balen iki. Jika sudah, catat poin yang kamu dapatkan. Nomor 2. Kamu bagus dalam. Apakah dalam bermain musik, bersenang-senang, membaca, atau semuanya? Nah, dipilih dulu. Nggak berhentiin dulu. Jika sudah, catat poin yang kamu dapatkan. Weh, Nomor 3. Apa bahasa tubuhmu ketika berbicara dengan orang lain? Ya, ya Robi. Sudah. Dah, yang mana nih? Sudah belum? Sudah Pak. Terima Dah. Nomor 3. Apa bahasa tubuhmu ketika berbicara dengan orang lain? Silakan pilih dari 4 jawaban di bawah. Kok nggak keluar? Jika sudah, catat poin yang kamu dapatkan. Dah. Nomor 4. Kapan kamu merasa paling nyaman? Apakah saat siang, senja, pagi, atau saat malam? Jika sudah, catat poin yang kamu dapatkan. Nomor 5. Kata mana yang menggambarkan diri kamu? Apakah ramah, pemimpin, pusat perhatian, atau dominan? Jika sudah, catat poin yang kamu dapatkan. Selesai. Sekarang jumlahkan semua poin kamu dan berapa totalnya. Dah, dijumlah dulu. Itu poinnya tiap Pak. poin ada memiliki karakter atau gimana Pak? Hah? Maksudnya? Udah Pak. Dari 4 poin itu dipilih salah satu Total atau poinnya berapa? Iya, kamu kan pilih salah satu. Setiap nomor kan dipilih salah satu tuh. Terus kan ada poinnya tadi. Terus dijumlah. Tuh, jumlah. Tadi misalnya tadi milih kopi, berapa poinnya? Dari 1 sampai berapa? Ah, Jawabannya kayak gini. terus dicat apa? tuh Bapak di- terus dicat kan? Jika total poin kamu berkisar antara 50 sampai 80 poin, maka orang lain melihatmu sebagai pemimpin dominan. Kamu memiliki sifat dominan di lingkunganmu. Kepribadian kamu sangat kuat, punya pengaruh yang besar, sehingga setiap keputusan pasti kamu punya andil di dalamnya. Kamu adalah figur yang dihormati, sekaligus menakutkan. Kadang kamu dicap egois, pemarah, dan suka memerintah. Tapi walaupun begitu, kamu sebenarnya hanya ingin segala sesuatu berjalan dengan semestinya dan tidak luput dari pengawasanmu. Jika total poin kamu berkisar antara 90 sampai 120 poin, maka orang lain melihatmu sebagai pemimpin alami. Kamu adalah pemimpin yang ideal. Tangan dinginmu bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan tenang. Karakter kamu yang santai membuat suasana menjadi kondusif dan nyaman bagi semua orang. Kamu memahami perasaan orang lain. Sebagai pemimpin, alih-alih bersikap dominan, kamu cenderung bersahabat dengan orang di sekitarmu. Walaupun kadang terlihat kurang tegas, tapi orang-orang tetap memiliki respek dan menjadikanmu panutan.
Jika total poin kamu berkisar antara 130 sampai 160 poin, maka orang lain melihatmu sebagai pusat perhatian. Kamu adalah orang yang sangat menarik. Karakter kamu yang ceria dan menghibur telah membuatmu menjadi titik pusat bagi hampir semua orang di sekitarmu. Banyak yang ingin mengenalmu atau menjadikanmu sebagai teman. Kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, murah senyum, dan berharisma. Karakter kamu adalah pesona dirimu. Semua hal yang ada di dirimu adalah magnet bagi semua orang. Jika total poin kamu berkisar antara 170 sampai 200 poin, maka orang lain melihatmu sebagai teman setia. Kamu tidak terlalu ekstrovert dan kamu juga tidak mudah untuk berteman dengan cepat. Tapi begitu kamu mendapatkan teman, kamu tak akan pernah mengecewakan pertemanan itu. Kamu sangat loyal dan berkomitmen kepada teman-temanmu, dan kamu juga mengharapkan hal yang sama dari mereka. Kamu itu unik dan kamu harus bangga karenanya. Jadi, bagaimana orang lain melihatmu? Tulis hasil tesmu dan pendapat. Oke, itu ya. Aku tidak sesuai ya. Menarik Padahal sekali. memilihnya sesuai apa yang diinginkan. Tapi hasilnya nggak sesuai. Itu gimana? Ya berarti Saya sesuai, saya. yo, siapa Ini kan yang ini apa namanya? games. Tadi apa? Pemimpin dominan Punya saya. pertama. Yang pemimpin dominan sih. Punyaku pusat perhatian, perasaan. Iya, Saya tidak suka menjadi pusat perhatian, Pak. aku juga harus 50. Yang dulu Siapa yang pusat dominan Aku siapa? juga 130. Yang pusat dominan siapa? Yang pemimpin dominan? Saya Kamu? pemimpin apa? Nggak ada. Pemimpin dominan. Nggak Saya ada. pemimpin alami sesuai dengan Yang pemimpin karakter. alami Mbak Mulyani doang. Pemimpin alami Mbak Mulyani sama siapa lagi? Saya Pak 100. Pak, benar Pak, ya Pak. Apa? Terus berikutnya yang pusat perhatian siapa? Saya Pak. Siapa itu? Saya Pak. Pak Mul siapa? Pasti Reza, Feli, Sri Mulyati. Reza. Iya. Banyak pusat perhatian ya. Memang Iya suka Pak, cari sesuai banget. perhatian ya. Reza tuh caper, Kak. Memang suka cari Aku perhatian. perasaan nggak kayak gitu orang. Siapa? Ini Pak, buat konten gitu Pak. Di Iya, sosial media. Mbak Reza ini banget memang caper banget. Saya nggak ikut game lah Pak. Jadi nggak tahu saya Siapa? perhatian atau Reza Pak. Reza caper. Enggak ya. Kamu tadi apa? Yang pusat perhatian Reza Bu? caper ya Pak. Enggak sih. Aku tadi Pak Wiwinisa Pak. Yuminisa. Oh, oke. Yang terakhir. Tadi yang terakhir apa kategorinya ya? Setia kawan. Setia kawan, iya. Siapa? Enggak Bapak. Siapa? Enggak Bapak tadi bilang Reza. Oh, Reza. Emang Reza caper ya Pak ya? Reza tadi bukannya ngomong ini. Mbak Reza bukannya ngomong pusat perhatian. Iya. saya yang terakhir Pak. Terakhir 200 saya, saya. Pak. Dia kawan. Setia kawan Mbak Maratus. Enggak, tadi Bapak ngomong Reza caper. Emang Reza caper ya Pak? Enggak. Ya makanya kan pusat perhatian kan berarti orangnya suka cari perhatian. Ya nggak sih? Pusat perhatian kan gitu. Enggak. Kode keras. Kode keras. Kenapa jadi orang alim aja, Pak? Kalau saya pusat perhatian karena memang saya orangnya caper. Saya orangnya cari perhatian. Nggak bisa, harus ini. Anyways, itu semua hanya ini ya untuk mengetahui bagaimana diri kita. Kaitannya dengan komunikasi minggu lalu kan bahwa sebagai komunikator yang baik, kita itu harus mengetahui diri kita sendiri. Nah, bila memang kita terlahir sebagai pemimpin yang dominan, nah itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya ya dia sudah dijelaskan tadi. Tapi setiap karakter pasti ada sisi negatifnya. Nah, begitu juga yang pemimpin alami, begitu juga pusat perhatian. Mungkin pusat perhatian itu ingin semua orang tertuju pada diri kita, padahal kita juga harus memberikan tertuju pada diri kita. Seperti kalau saya sih sebagai tutor ya otomatis saya mengharapkan semua mahasiswa untuk memperhatikan saya, tetapi kan tidak seperti itu juga, kita juga harus memberikan perhatian
selain minta diperhatikan juga harus memberikan perhatian yang seimbang. Nah, itu. Itu, Pak. Jadi harus balance. Begitu juga yang kawan, yang setia kawan tadi, itu juga sisi positifnya adalah bisa merangkul ke semua pihak. Tapi mungkin ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya ada dimanfaatkan teman mungkin. Ah, itu baik. Itu baik. Ya udah, minta tolong dia aja gitu. Jadi ini Plus kan minus ya, Pak ya? iya, semua pasti ada plus minusnya dan nggak ada yang salah jawabannya. Kayak gitu. Itu tadi ramah berapa poin, Pak? Ramah tadi Ramah. berapa? Lebih dari 160 ya? 160 kan, lebih dari 160. Itu kan nanti ada di, saya udah upload di LMS. Nah, ini kalau mau main lagi silakan download lagi. Silakan download PPT-nya, udah ada link YouTube-nya, udah ada videonya kalau nggak di situ. Apa itu? Biasanya banyak, Pak, di YouTube kayak gitu video. Banyak, itu ini yang paling sederhana. Ada yang lebih banyak pertanyaannya 50. Yang lebih banyak pertanyaannya lebih komprehensif. Yang pertanyaannya lebih banyak ada. Jadi itu ya kaitannya ya. Sudah dia jam 1. Jadi terima kasih semuanya hari sudah 8 minggu bersama saya. Pak, jangan lupa ngasih nilai. Kenapa? Ngasih nilai tugas. Kenapa? Kenapa Iya, belum tugasnya? keluar nilainya. Oh, yang belum keluar kan cuma tugas 1 ya. Yang belum keluar kan cuma tugas 1. Tugas 2, tugas Tugas 3 3. Loh, tugas 3 udah saya nilai. Masa? Loh, tugas 2 sama tugas Harusnya 3 masih belum bisa. sudah saya nilai. Lihat di LMS ya. Masih error, Pak. Oh, Iya, nggak ada. Aku lihat cuma tugas 2 doang loh, yang nilai. sudah ada kok, sudah seminggu lah. Kemarin saya upload. LMS error ya? Iya, lagi error. Oh iya, kemarin memang error. Jadi, tapi sudah saya nilai semua kok. Nah, kalau nggak mau lihat nilainya sendiri-sendiri itu di bawahnya tugas 3 itu ada folder namanya hasil tugas 3, hasil koreksi tugas 3. Nah, itu semua sudah saya koreksi. Muncul. Masa belum? Udah saya periksa. Ini saya buka LMS ya. Nah, tinggal yang tugas 1. Kan hari ini pertemuan terakhir. Jadi, Senin besok mungkin saya akan selesaikan. Minggu ini karena memang ada deadline dari PPLMN itu bahwa minggu ini terakhir ngasih report. Jadi sabar ya. Saya ngasih nilai pelit memang. Pelit nilai. Enggak, kayaknya. Ya udah itu ya. Kayaknya Bapak baik sih. Nilai hanyalah nilai. Yang penting itu adalah ilmu. Nilai itu hanya nilai. Menurut saya pribadi ya, nilai itu penting. Tetapi yang lebih penting itu bagaimana kita mengamalkan dan bagaimana kita bisa memahami materinya. Nah, nilai mah hanya nilai. Kayak gitu. Penting ilmunya, Pak. Iya, yang penting itu ilmu. Nilai ya hanya nilai. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita nanti ketika lulusan UT itu bisa mengamalkan ilmunya. Oke, udah jam 1. Jadi terima kasih semuanya. Senang berjumpa dengan teman-teman. Semoga ada kesempatan di lain waktu kita bertemu. 8 minggu ini. Iya, terima kasih. Terus mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Sudah, itu ya. Kalau ada pertanyaan, ada tugas, jangan lupa yang tugas 1 di-upload setiap individu. Terus tugas 3-nya silakan dicek sendiri, oke? Bye-bye semua. Bye-bye. Makasih. Yo, bye-bye. Bercanda, Pak, kalau kita Iya. Ya udah, bye-bye. Saya live ya. sejuk.